Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nafi Afriska Ramadhani dari kelas SMB. Di sini saya kelompok 7 akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang perancangan kontrak syariah. Yang pertama adalah pengertian kontrak syariah. Kontrak syariah adalah perjanjian yang sengaja dibuat secara tertulis berdasarkan prinsip-prinsip syariah ya. Syarat penyusunan kontrak tersebut yaitu para pihak harus mampu bertindak menurut hukum, atau jika belum mampu maka diwakilkan oleh wali. Yang kedua, objeknya itu harus jelas dan diketahui oleh syara atau oleh syariat Islam. Syarat dari objek tersebut adalah berbentuk harta, dimiliki seseorang, dan bernilai harta. Yang ketiga adalah akad tidak dilarang oleh syara, dan akad harus bermanfaat. Selanjutnya adalah dasar hukum kontrak syariah. Itu dalam hukum Islam, keharusan perjanjian yang dilakukan secara tertulis didasarkan pada Al-Quran dan Al-Hadis. Dalam Al-Quran itu terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 282 dan 283. Sedangkan dalam hadis riwayat Al-Baihaqi, Tirmizi, dan Abu Daud, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya pertama kali yang diciptakan oleh Allah adalah Al-Kalam atau pena. Allah memerintahkan kepada pena, tulislah. Pena itu bertanya, ya Tuhan, apakah yang harus saya tulis? Allah menjawab, tulislah segala sesuatu yang ada sampai datang dari hari kiamat. Dari ayat dan hadis di atas kan dapat disimpulkan bahwa setiap transaksi yang dilakukan tidak secara tunai dianjurkan untuk ditulis. Anjuran penulisan tersebut dimaksudkan untuk dijadikan sebagai alat bukti pada suatu ketika terjadi perselisihan yang diakibatkan oleh sifat lupa manusia akan isi perjanjian tersebut atau karena kesengajaan salah satu pihak untuk berbuat curang kepada pihak lain. Lalu selanjutnya adalah anatomi kontrak syariah. Yang pertama itu ada judul. Judul suatu akta diberi nama sesuai dengan isinya. Dalam judul itu dapat juga ditambahkan dengan nomor perjanjian. Misalnya adalah perjanjian pembiayaan mudharabah nomor sekian-sekian-sekian. Seperti itu. Setelah judul itu adalah pembukaan atau opening. Jadi dalam pembukaan itu yang pertama kita tulis adalah Bismillahirrahmanirrahim. Lalu dasar hukum atau ayat atau potongan ayat atau hadis yang menjelaskan mengenai isi dari kontrak yang akan kita buat ya. Lalu dalam hal suatu perjanjian pembiayaan yang dibuat secara notaril, itu biasanya kepala aktanya itu berbunyi pada hari ini, Jumat tanggal 24 April 2020, hadir di hadapan saya. Siapa itu kalau dia dibuat di hadapan notaris. Namun dalam perjanjian di bawah tangan itu dapat dibuat kepala aktanya itu yang berbunyi yang bertanda tangan di bawah ini, atau perjanjian ini dibuat di misalnya Ponorogo pada hari Jumat tanggal 24 April 2020 antara pihak-pihak yang bertanda tangan di bawah ini. Seperti itu. Lalu selanjutnya adalah komparis para pihak ya. Komparisi ini merupakan bagian dari suatu akta yang menyebutkan identitas, yaitu nama lengkap, pekerjaan atau jabatan, lalu tempat tinggal, lalu tempat tanggal lahir, dan lain-lain. Intinya biodata para pihak itu. Dalam komparisi ini disebutkan dasar kewenangan para pihak sehingga yang bersangkutan berhak melakukan perbuatan hukum sebagaimana dinyatakan dalam akta. Seperti itu. Dalam praktik ini juga dapat ditambahkan nomor kartu identitas, misalnya seperti kartu tanda penduduk. Selanjutnya adalah premis atau recitals. Premis ini adalah keterangan atau pernyataan pendahuluan yang merupakan dasar atau pokok masalah yang akan diatur dalam suatu perjanjian
tersebut guna memudahkan pengertian yang dimaksud dengan dibuatnya akta perjanjian tersebut. Dalam hal ini bisa kita sebutkan adalah latar belakang perjanjian ini ya. Jadi dalam penulisan latar belakang ini pada akta itu biasanya dimulai dengan kata para pihak terlebih dahulu menerangkan bahwa dan ditutup dengan selanjutnya para pihak ini sepakat untuk membuat perjanjian dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut. Itu sebagai penutupnya. Lalu selanjutnya adalah isi perjanjian berupa ketentuan dan persyaratan. Pada bagian ini para pihak mencantumkan segala hal atau isi pokok-pokok klausul yang dianggap perlu dan merupakan kehendak mereka. Dalam klausul-klausul ini dicantumkan secara detail mengenai objek perjanjian, hak dan kewajiban para pihak, serta uraian secara lengkap mengenai prestasi. Para pihak ini bebas untuk merumuskan isi perjanjian ini sesuai dengan kehendak dan kepentingan masing-masing, sepanjang tidak melanggar undang-undang dan bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan serta prinsip syariah. Isi akta ini tidak terbatas pada hal-hal yang pokok saja, namun dimungkinkan mengenai segala sesuatu yang ingin diatur oleh para pihak yang dianggap penting untuk dicantumkan. Lalu selanjutnya, beberapa klausul yang dimuat dalam suatu perjanjian pembiayaan itu biasanya yang pertama adalah jumlah pembiayaan, lalu jangka waktu pembiayaan, tujuan penggunaan pembiayaan, mata uang pembiayaan dan angsuran, keuntungan atau margin dan bagi hasil, lalu angsuran, selanjutnya pelunasan pembiayaan sebelum jangka waktunya. Lalu jaminan, selanjutnya asuransi barang agunan dengan syarat bankers clause, lalu pemberian kuasa kepada bank dan penyelesaian perselisihan, serta pilihan hukum dan kewenangan. Lalu selanjutnya adalah penutup atau klausur. Bagian penutup ini merupakan bagian dari perjanjian pembiayaan yang memuat hal-hal di luar perjanjian, antara lain mengenai pilihan domisili, tempat dan tanggal perjanjian ditandatangani, tanggal mulai berlakunya perjanjian, jumlah atau rangkap yang diperlukan, dan bermaterai cukup. Yang terakhir adalah penandatanganan. Pada bagian ini dibubuhkan tanda tangan para pihak atau yang mewakili dan para saksi. Selanjutnya adalah nilai-nilai dalam kontrak syariah. Yang pertama adalah al-huriyah. Al-huriyah adalah kebebasan berkontrak, merupakan prinsip dasar utama dalam hukum Islam. Di sini para pihak bebas untuk membuat perjanjian, baik isi ataupun materi-materi perjanjian, serta menentukan persyaratan-persyaratan, menentukan pelaksanaan, dan melakukan perjanjian dengan siapapun, serta membuat perjanjian secara tertulis ataupun lisan selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Jadi para pihak itu bebas dalam berkontrak. Yang kedua adalah ittifaq. Di sini yang dimaksud ittifaq ini adalah kesepakatan para pihak ya. Akad baru lahir setelah dilaksanakan ijab qabul. Ijab adalah pernyataan kehendak melakukan ikatan, sedangkan qabul adalah pernyataan penerima ikatan. Dengan pernyataan ijab qabul, maka para pihak dianggap telah mencapai kesepakatan. Hal itu menimbulkan hak dan kewajiban bagi mereka yang membuat perjanjian tersebut. Lalu asas ini muncul dari ajaran syariah melalui konsep al-tarodin atau sama-sama ridho dan berkehendak, sebagaimana terdapat dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 29. Ketiga adalah al-ridhoyah. Al-ridhoyah menyatakan bahwa transaksi yang dilakukan harus atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak yang bertransaksi. Transaksi di sini tidak boleh ada unsur paksaan, tekanan, dan penipuan. Nilai al-ridhoyah ini dalam konsep Al-Quran terdapat dalam Quran surat An-Nisa ayat 29.
Yang keempat adalah al-adalah atau keadilan. Nilai ini adalah pilar yang paling penting dalam transaksi ekonomi ataupun keuangan Islam. Dalam penegakan keadilan ini telah ditekankan oleh Al-Quran dalam surat Al-Ma'idah ayat 8. Jadi dalam berkontrak itu kita juga harus menerapkan nilai-nilai keadilan juga. Lalu berikutnya adalah kepastian hukum dan akad itu mengikat para pihak. Dalam hukum ekonomi syariah, bahwa setiap akad perjanjian bersifat mengikat para pihak. Ketentuan ini terdapat dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 1, yang berbunyi, "Wahai orang-orang beriman, penuhilah akad-akad itu." Berdasarkan ayat tersebut, akad perjanjian bersifat mengikat para pihak dan wajib ditepati oleh para pihak tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurangnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.